Ya, ngomongin kerja, pasti banyak dari kita yang pernah mendengar istilah outsourcing. Praktis buat perusahaan, tapi buat buruh bagaimana ya? Ini nggak sesimpel itu. Di balik cuan gede yang masuk ke kantong para penyedia jasa, ada cerita lain yang jarang terlihat tentang gaji yang pas-pasan, kontrak yang tentu saja nggak pasti, sampai hidup buruh yang serba tertekan. Nah, kali ini kita akan bahas kupas ya. Gimana sih sebenarnya industri outsourcing bisa jadi bisnis miliaran, tapi justru bikin banyak pekerja di Asia, termasuk Indonesia, merasa jadi korban sistem. Dan apalagi baru aja kemarin begitu ya, ribuan buruh melakukan aksi demo besar-besaran untuk menyuarakan hak mereka. Langsung saja, selengkapnya kita bahas dalam Cuan Outsourcing, Buruh Jadi Taruhan. Nah, kita harus tahu dulu nih ya, apa sih sebenarnya outsourcing itu? Outsourcing adalah suatu praktik bisnis di mana sebuah perusahaan mengalihkan sebagian atau seluruh tugas tertentu yang tidak terkait langsung dengan bisnis inti perusahaan kepada pihak ketiga atau vendor. Outsourcing dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional, ini meningkatkan efisiensi dan juga memungkinkan perusahaan fokus pada kegiatan bisnis utamanya. Pihak ketiga kemudian menyediakan tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas tersebut berdasarkan perjanjian tertulis. Keuntungan terbesar outsourcing adalah penghematan waktu dan juga biaya. Dengan penggunaan outsourcing, perusahaan dapat menekan biaya dan juga memperoleh keunggulan kompetitif. Awalnya perusahaan akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing atau vendor tadi yang kemudian akan merekrut dan juga mendapatkan tenaga kerja outsourcing sesuai kebutuhan user. Tenaga kerja outsourcing juga akan melakukan tugas yang telah disepakati di perusahaan user, namun mereka adalah karyawan dari vendor, bukan user. Sekali lagi ya, pekerjaan umum atau yang umum dialihkan melalui outsourcing adalah pekerjaan yang bersifat penunjang atau bukan merupakan kegiatan utama perusahaan. Contohnya, cleaning service, keamanan atau security, customer service, petugas administrasi atau back office, catering, dan juga IT. Ternyata banyak loh negara dari barat memindahkan sebagian proses bisnis mereka ke Asia. Kita bahas di slide berikutnya, seperti apa sebenarnya faktanya. Ini mengalihdayakan produksi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, melainkan juga perusahaan asing yang melakukan outsourcing ke negara-negara yang berupah murah untuk memangkas biaya dan juga meningkatkan efisiensi. Outsourcing ke negara-negara Asia telah menjadi pendekatan yang semakin populer bagi bisnis yang mencari penghematan biaya dan juga keuntungan operasional. Kawasan ini menawarkan tenaga kerja yang luas, kemampuan manufaktur yang maju, dan juga pasar konsumen yang terus berkembang. Namun meskipun keuntungannya signifikan, perusahaan juga harus memahami nih tantangan dan juga biaya yang tersembunyi. Wilayah geografis Asia dan juga sifat hub manufakturnya yang tersebar dapat memperumit manajemen rantai pasok, mengkoordinasikan logistik, mengelola lead time, dan juga menghadapi potensi gangguan seperti yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik, bencana alam, atau pandemi. Ini bisa menjadi tantangan. Ekspektasi kualitas juga dapat berbeda jauh antar wilayah dan juga apa yang dapat diterima di satu pasar mungkin tidak memenuhi standar di pasar lain. Kedepannya, kontrol kualitas yang buruk ini dapat menyebabkan produk cacat, ketidakpuasan pelanggan, dan juga bahkan kerusakan merek. Mengurusi regulasi juga bisa menjadi suatu hal yang kompleks karena setiap negara ini memiliki seperangkat hukum dan juga peraturan berbeda-beda yang mengatur ketenaga kerjaan, standar lingkungan, dan juga praktik bisnis. Selain regulasi yang tidak seragam, infrastruktur dan teknologi negara Asia mungkin tidak sebaik di negara-negara barat. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal konektivitas, transportasi, dan juga akses ke teknologi manufaktur canggih. Lalu apa sih dampak buruk dari ketergantungan pada outsourcing ini? Kita bahas di slide berikutnya pemirsa. Ini dampak buruk ya dari ketergantungan outsourcing. Jadi praktik outsourcing telah dikritik karena berkontribusi pada hilangnya pekerjaan dan juga terciptanya ketidaksetaraan dalam pasar tenaga kerja. Ketika perusahaan menggunakan outsourcing, ini perusahaan tersebut meminta bantuan organisasi luar yang tidak berafiliasi dengan perusahaan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Perusahaan tersebut biasanya menetapkan struktur kompensasi yang berbeda dengan karyawan mereka dibandingkan dengan yang digunakan oleh perusahaan yang melakukan outsourcing, sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan biaya yang lebih rendah.
Pada akhirnya ini akan memungkinkan perusahaan yang memiliki untuk melakukan outsourcing mengurangi biaya tenaga kerja melalui kombinasi gaji dan juga tunjangan yang lebih rendah. Selain itu, pekerjaan outsourcing umumnya terkait kontrak jangka pendek, sehingga rawan PHK mendadak tanpa pesangon yang layak. Selain itu, akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan sering tidak optimal karena kelalaian perusahaan penyedia tenaga kerja. Pekerja outsourcing sulit mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan sehingga stagnan dalam jangka panjang. Mereka biasanya berstatus kontrak jangka pendek dan berpindah-pindah perusahaan. Karena memang mudah diganti, pekerja outsourcing jarang bisa menegosiasikan kondisi kerja yang lebih baik. Nah, praktik outsourcing jika dibiarkan merebak, ini maka akan mendorong praktik efisiensi berlebihan, sehingga tidak mendorong peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia. Akibatnya, kualitas tenaga kerja yang tidak banyak berkembang dan berdampak pada kualitas hidup penduduk Indonesia. Diperlukan kehadiran nyata pemerintah untuk memastikan penduduk Indonesia tidak mengalami penindasan akibat praktik outsourcing karena tiap pekerja ini berhak untuk mendapatkan perlakuan setara yang layak dan tidak bersifat diskriminatif. Lantas mengapa Asia menjadi pusat outsourcing di sejumlah negara? Peran Asia sebagai pusat outsourcing dunia kian menguat dalam beberapa dekade terakhir. Kawasan ini menawarkan beragam keunggulan yang membuatnya menjadi destinasi utama bagi perusahaan global untuk memindahkan sebagian operasionalnya. Alasan utama perusahaan melirik Asia adalah potensi penghematan biaya. Upah tenaga kerja di banyak negara Asia ini jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Utara dan juga Eropa. Negara seperti India, Filipina, Vietnam, dan juga Bangladesh ini mampu menawarkan tenaga kerja murah, namun tetap kompetitif di sektor tertentu seperti IT, manufaktur, dan juga layanan pelanggan. Strategi ini memungkinkan perusahaan multinasional menekan ongkos operasional sekaligus menjaga margin keuntungan. Banyak yang memindahkan tugas administrasi, layanan pelanggan, lalu juga pengembangan software, hingga produksi manufaktur ke negara-negara dengan biaya lebih rendah. Asia juga unggul dalam ketersediaan tenaga kerja terampil. India dan China dengan populasi besar menghasilkan jutaan pekerja ahli di bidang IT, teknik hingga manufaktur. India bahkan sudah lama dikenal sebagai pemimpin global di sektor IT dan juga bisnis proses outsourcing atau BPO, ditopang kemampuan bahasa Inggris yang baik. Sementara China menjadi raksasa manufaktur dunia di elektronik hingga otomotif. Ada juga Filipina yang tumbuh sebagai pusat layanan BPO, sedangkan Vietnam muncul sebagai pemain baru di sektor teknologi dan juga manufaktur. Ya, memang pemirsa ini soal outsourcing ini memang menghadirkan efisiensi dan keuntungan besar bagi perusahaan. Tapi jangan lupa di balik angka dan juga laporan keuangan, ada manusia yang menggantungkan hidupnya pada sistem ini. Buruh yang bekerja keras seringkali dengan gaji rendah, kontrak pendek dan juga minim perlindungan. Jika praktik ini tidak diatur dengan adil, maka outsourcing ini hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. Karena itu peran pemerintah, perusahaan dan juga masyarakat ini jadi kunci ya, agar efisiensi bisnis tidak dibayar dengan penderitaan pekerja. Harapannya ke depan Indonesia tidak hanya jadi lapangan atau ladang tenaga kerja murah, tapi juga pusat tenaga kerja yang dihargai, dilindungi dan juga diberi kesempatan berkembang. Karena pada akhirnya kerja keras buruh bukan hanya soal biaya yang ditekan, tapi juga tentang martabat yang harus dijaga.